Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak dapat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ketika kami berserah, ketika kami berteduh lutut di hadapan Tuhan, maka keajaiban itu pasti akan terjadi. Betapa sulitnya dan betapapun beratnya apa yang kami rasakan, kami percaya bahwa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus akan ada kelegaan dan mujizat yang boleh terjadi. Pagi ini kami bersuka cita, kami mengucap syukur karena Tuhan pertemukan kami kembali dalam suasana yang indah dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan menjadi lebih istimewa ketika firman-Mu ini boleh ditaburkan, menguatkan setiap hidup kami, menguatkan setiap langkah-langkah kami, menguatkan setiap iman kami. Dan kami percaya dalam setiap firman yang boleh ditaburkan khususnya pagi ini, ada rencana Tuhan, ada berkat Tuhan yang siap kami terima. Berkati hati, pikiran, dan telinga kami, berkati sekitar kami, tenangkan anak-anak kami, berkati lingkungan di sekitar gereja ini, supaya kami bisa fokus, kami bisa menangkap setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan taburkan pagi ini. Berkati juga hamba-Mu yang kita Engkau percaya, hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, Tuhan yang akan menyempurnakan, Tuhan yang akan memperlengkapi, sebab Engkau Allah yang maha sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Sehat. Sehat. Sehat fisik. Sehat hati. Sehat hati pikiran. Buah ragu. Berbicara soal ragu. Pas. Berbicara soal ragu. Ragu itu apa tuh? Apa? Sanksi. Apa? Tidak percaya. Ke iya ke orang. Orang maju tapi orang mundur. Kalau mau ikut Tuhan, apakah ragu itu dalam hal mengikut Tuhan? Apa? Gak percaya, gak orang. Sebab ragu atau tidak, percaya atau tidak, itu tidak bisa dinilai dari ucapan. Tidak bisa disimpulkan dari apa yang dapat kita katakan. Misalkan, ketika saya bertanya, apakah Anda percaya Yesus? Apakah Anda ragu mengikut Yesus? Ragu atau tidak? Nah, masalah ya. Siapa tadi yang bilang tidak tadi? Angkat tangan. Apakah Anda ragu mengikut Yesus? Angkat tangan atau boleh tidak? Masalah ya. Jiro lupa mono muswidah ini mau. Yang kelihatan angkat tangan dan mengatakan tidak, saya tidak tahu hatinya jenengan seperti apa. Bukan bermaksud berpikir negatif atau tidak percaya kepada apa yang panjenengan katakan. Tetapi maksud saya adalah keimanan dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak bisa dinilai dari mulut saja. Karena hati siapa yang tahu? Banyak orang yang berkata saya percaya Yesus. Banyak orang yang berani bersaksi saya mantap mengikut Yesus. Tetapi banyak orang juga di antara mereka yang mengatakan percaya Yesus, sepanjang perjalanan kehidupannya kacau.
dia tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Karena hidupnya dipenuhi dengan keraguan. Paham maksud saya? Banyak mereka yang ketika di gereja atau dimanapun ditanya apakah Anda percaya Yesus, percaya. Tetapi ketika pulang sampai rumah, tindakannya, keputusannya, dan apapun yang terjadi berbeda dengan apa yang disampaikan dalam hidupnya ketika di gereja. Masih ada yang khawatir, masih ada yang takut, masih ada yang stres. Saya bukan menghakimi, ini bukti Anda masih ragu. Loh, saya tidak stres, Pak. Nyatanya mampu umat. Loh, saya tidak stres, Pak. Nyatanya sangyawan orang mari-mari. Jangan membaca. Pada singkatan ya sedina ping 5. Maklum sedina ping 5. Nyatanya bengi masih belum bisa tidur dengan nyenyak. Jangan baca. Apa sedikit? Tidak bisa tidur ya, Pak? Amnesia. Iya, amnesia itu ya, Pak. Lupa. Nyatanya masih banyak orang yang suka marah-marah tidak jelas. Bukti bahwa Anda stres. Nah, stres ini bukti bahwa Anda masih ragu percayamu kepada Tuhan. Ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya beban berat, ketika engkau punya doa dan pengharapan, mau terucap lewat mulut. Lah, apa yang salah? Mengapa masih banyak orang yang ragu? Padahal jelas di dalam kitab Matius pasal yang ke-10, Matius pasal yang ke-10 ayat 29. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Injil Matius berkata demikian, Bapak Ibu. Kalau Anda sudah membawa Alkitab, silakan dibuka atau saksikan di layar monitor ini. Padahal jelas firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 sampai dengan 30. 2 ayat saja. 31 maksudnya. 3 berarti ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. 2 ekor seduit murah nganggo banget. Tapi dadi rada larang lek mprite kuwi. Burung pipit kan manumprit lho. Dicat rupa abang, rupa ijo, rupa kuning dadi larang. Kemudian dikek kandang-kandangannya lho. Nah, boleh kayak ngece. Ngece apa ngece bocah cilik-cilik benjaluk duit wong tuane tumbas manuk. Jadi larang. Tetapi pada hakikatnya dia murah, apalagi dibandingnya trucak rawa. Dibandingnya apa tadi bisa manuk dia kurang apa itu? Lobet cek murah Pak itu kali Pak. Orang itu larang. Mukanya ibunya sih larang-larang harus lebih murah. Kayak saya di belakang itu tiada bulu sudah. Di belakang. Hah? Bukan. Ini serius, jangan keras. Saya pelihara bulu di belakang. Kalau jenengan ke kamar mandi pasti tahu, di depan kamar mandi. Ada yang pernah lihat bulu saya? Hah? Kok gambar? Kamu pernah? Mainan, pelihara bulu kok mainannya apa? Apa ada pernah mainan bulu? Gak kelihatan kan? Lalu aku ingin burung hantu. Gak kelihatan.
Namanya bulan. Kembali ke Alkitab. Malah dari bulan. Jadi Bapak Ibu Saudara, burung pipit yang tidak berharga tidak akan dibiarkan jatuh oleh Tuhan. Ayat 30, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan. Kembali lagi ke pertanyaan saya di awal, mengapa orang masih banyak yang ragu, yang percaya hanya mulut saja, tetapi pada kenyataannya kehidupannya sehari-hari tidak mencerminkan seorang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama, menurut analisa saya, biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Artinya apa? Orang-orang yang tidak tahu dirinya sendiri, bahwa dirinya sebagai manusia memiliki banyak keterbatasan. Akibatnya apa yang terjadi ketika seseorang tidak paham akan keterbatasannya, membuat dirinya tidak bisa membedakan mana yang keinginan, mana yang kebu. Hubungannya apa, Pak? Tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan, kok jadi ragu. Manusia itu, bahkan mungkin termasuk kita, seringkali hanya mempertahankan, baik itu lewat doa, baik itu dalam hati atau pikiran, apa yang seringkali menjadi keinginan, sementara Tuhan menjawab dan memberikan segala sesuatu berdasarkan kebutuhan. Mengapa saya berkata kita harus paham bahwa diri kita terbatas? Pahamilah bahwa kita ini tidak mengerti. Kita yang punya hidup ini tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan. Tidak selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Lalu siapa yang tahu? Tuhan. Rambutnya kita jumlahnya berapa? Ada yang tahu? Aku lagi hitung rambutku juga nggak bisa, tapi lagi hitung rambutnya orang bisa. Rambut sama saya minta Pak itu, Pak Bayu, 10.752 jumlah rambutnya. Tak percaya? Salah? Betul itu siapa? Mereka percaya diajar hitung lain tadi. Tidak ada yang tahu kecuali Tuhan. Gimana Tuhan tak ada? Manusia yang bersikukuh mempertahankan keinginan, sementara Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Dan kita harus paham bahwa tidak semua apa yang kita inginkan itu adalah yang kita. Nah, ketika ngeyel terhadap keinginan inilah seringkali orang menjadi lemah. Kenapa? Karena berpikir, loh, aku harus minta sama Tuhan mobil, kok sampai sekarang belum dikasih? Tunggu dulu, menurutmu kamu butuh, tapi coba lihat dalam hatimu, gue pengen apa butuh? Loh, aku minta Tuhan, aku berdoa punya baju baru, kok orang diwenai Tuhan? Tunggu dulu, kamu butuh atau pengen? Dan masih banyak contohnya. Nah, ketika apa yang dia inginkan tidak dijawab oleh Tuhan, saat itulah orang menjadi ragu. Apa iya Tuhan ini jawab doaku? Kayak aku diakusi. Percuma melu Kristen, melu Yesus. Nah, akhirnya dari situ. Diawali dari ketidaktahuannya atas kebutuhannya sendiri. Orang paham.
Paham saya? Jadinya orang lain. Maka dari itu sadarilah akan keterbatasan kita dan serahkan semua kepada Tuhan. Berarti saya tidak boleh minta, Pak. Boleh. Mintalah, ketuklah dan carilah. Tetapi ingat bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita itu yang terjadi karena Tuhan yang menghendaki. Burung pipit saja kalau bukan karena Tuhan yang menghendaki jatuh, dia tahu ayat 29 tadi katakan dia tidak akan menjadi jatuh. Jadi buat apa Pak kita berdoa? Kalau yang dijawab adalah apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Tuhan cuma pengen lihat kamu serius gak dengan apa yang kamu doakan. Tuhan cuma pengen lihat kamu ngerti gak dengan apa yang kamu minta. Seringkali orang ini tak ngerti apa yang diminta. Ya kan? Ngeyel minta dan di rumah, ngeyel minta dan di mobil, segala macam cara ditempuh. Ngeyel pengen dan nikah, lagi lulus SMA ini. Ngerti tidak kau apa sing kok jaluk? Permasalahan beli mobil ini gampang. Rodone motor halus ora mbok ganti. Ganti mobil bulan. Siji rego pirang juta. Ngerti ra sing mbok minta iki. Rumangsane nikah iki gampang. Ya. Ngerti ra to sing mbok minta iki. Rumangsane nyicil omah iki murah. Sabar semua bentuk. Jangan terlalu memaksakan keinginan sendiri supaya Anda tidak menjadi jatuh dan justru menjadi lemah iman. Percayalah bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan. Minta tetap minta sama Tuhan, tapi semuanya kembalikan kepada Tuhan. Diparingi matur nuwun, boten diparingi ya ketanggepan ya. Matur nuwun. Itu yang pertama. Analisa saya yang kedua, mengapa orang menjadi banyak yang ragu? Oleh karena orang-orang tersebut, manusia-manusia tersebut yang katanya percaya Yesus, kurang atau bahkan tidak memahami betapa baiknya Tuhan. Terlalu menyepelekan, jari ini melu dadi Kristen sembarang dadi penak. Nyatane yo sing golek jodoh yo ora entuk jodoh, sing golek gawean yo ora entuk gawean, entuk yo ora mapan. Dan masih banyak doa-doa yang menurutnya tidak dikabulkan. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan itu perhatian banget. Bukan hanya baik, Tuhan itu perhatian banget. Bahkan sampai rambut pun dihitung oleh Tuhan. Ya toh, ayat 30 itu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini kan tahu hitung rambut itu kan itu gawean ya. Tapi Tuhan tahu jumlah rambutmu itu tahu. Dari semua rambutmu sing 10.000 750 limo sing wanen nenek pira Tuhan tahu. Jenengan kita wanen jenengan Pak Bayu. Ora. Jabuti siji, loro, karek kepengin siji 500 rupiah. Anjudan kok kalau udah apa yo lah. Iya lah. Jabutono wanku ku siji tak 500. Yo lah pengen ikut dirake. Jabutono rambutnya Mbah Rekor. Oh bajono. Siji 500. Dan untuk tangguh. Lah putih kabeh. Ya? Apa kemarin berkeruan? Mengapa orang ragu? Karena orang itu ragu. Karena orang itu tidak memahami betapa baiknya Tuhan. Terlalu banyak protes, terlalu
jalurnya lawung enak, diterita, protes. Lu wis apik diterita daripada kuwet, apa sego karo uyah tok, mending diterita. Ya. Orang menjadi ragu karena dia tidak paham betapa baiknya Tuhan. Di mana letak kebaikan Tuhan? Tuhan menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya Tuhan. Di mana letak kebaikan Tuhan? Tuhan menyediakan segala sesuatunya tepat seperti apa yang kita butuhkan. Di situ kebaikan. Ojo ngeyel butuh karepe diri. Kalau engkau tidak ingin kecewa oleh banyak manusia. Sadarilah bahwa Tuhan itu baik. Orang percaya Tuhan itu baik, nyatanya sampai sekarang Anda masih bisa. Siapa yang pernah mengalami tantangan berat sekali? Baik itu ekonomi, uang, keluarga, atau apapun. Siapa angkat tangan? 1 minggu yang lalu, atau 2, 1 bulan yang lalu, 1, 3 bulan yang lalu, 2, yang berdino lebaran ini. Angkat tangan. 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kisaran 10 tahun yang lalu. Pasti kalau masalah itu sangat berat, pasti akan berkesan. Tidak hanya hal yang baik yang berkesan, seringkali yang berat pun mesti berkesan. Tak tanya, sing 10 tahun kayak, sing 10 bulan kayak, sing 1 hari yang lalu kayak, tak tanya. Nyatanya saya ini kelewat orang. Kelewat apa mboten? Dewi iki lek Rasulullah ya apa? Gitu. Tapi nyatanya kelewat apa mboten? Ini bukti bahwa Tuhan itu baik. Maka kita, Anda dan saya diizinkan untuk kuat melewati itu semua. Mari kita mengerti dan memahami betapa baiknya Tuhan. Maka saya pernah katakan, ketika imanmu mulai goyah, ketika hatimu mulai hancur, rasa mikir apa sing ngarep, karena seringkali akan membuat tambah hancur. Apa yang harus kita lakukan? Pikirno sing bagian mana yang harus kita pikirkan? Ingat ketika Tuhan kemarin menolong. Itu yang bisa membuat kita hari ini berdiri sekali. Aku rak dikipin. Ada juga dikipin. Tak kandang. Kalau ada yang berkata aku rak dikipin. Wingi wis tau lah duit nyatane iso kelewat. Maka apa yang kau lakukan? Dina mau boleh? Untuk semua masalah yang engkau alami, Tuhan sudah pernah menolong. Maka percayalah hari ini, esok dan seterusnya Tuhan akan tetap menolong. Karena Tuhan akan saya katakan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa orang ragu? Karena hidupnya dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Apa itu? Ketakutan. Sebab itu ayat yang ke-31 katakan, sebab itu janganlah kamu takut, karena engkau lebih berharga. Kita ini berharga di mata, sebab itu jangan takut. Buang prasangka negatif, buang pikiran yang buruk, supaya engkau tidak menjadi seperti ini, musim pandemi corona. Waspada harus.
tapi jangan terlalu dibuat menjadi ketakutan yang besar. Banyak loh orang yang karena corona ini sakitnya bukan sakit karena corona, tapi dampak dari stres. Mikir, wedi lek ketularan corona ini. Ya, terlalu takut, belum lagi dampak ekonominya. Wedi piye lek sesuk gak iso makan. Akhirnya kena corona ya, ono sing kena emah, ono sing kena sariawan demam, macam-macam. Kalau sing darah tinggi kumat, ya kan? Kalau saya kan memang dasarnya dia darah tinggi, tapi dia ono sing tiba-tiba kena kolesterol, darahnya sokongan tinggi. Kemarin saya cek lab itu. Dan itu kolesterolnya tinggi lah, jalannya tekan itu. Dikurangi makan gorengan, lah udah pernah beli gorengan saya. Makanya santan-santan batinku, jangan makannya santan-santan dokternya beli batinku. Lah kalau makan masaknya arang-arang, tinggalin duit yo males tuku nek beli jogo, repot-repot satu kecap goreng dok. Ada kan pupuk iso kecap karo pupuk daripada tuku jogo. Jalannya kolesterol saka ngendi? Alah gedot sih, Pak. Apakah itu stres karena corona ya, Bu? Perasaan aku tidak urusan. Ya. Banyak orang yang menjadi takut dan khawatir oleh karena dia lebih menempatkan permintaan daripada penyerahan. Kenapa orang menjadi banyak ketakutan? Karena dia terlalu sering minta sama Tuhan, tapi kurang dalam berserah. Karena ketika kita minta apa yang kita enggak keturutan, disitulah kita menjadi ragu dan takut. Yang mana? Tuhan, aku butuh duit 10 juta untuk besok. Warga kita harus 10 juta nih, bagi Tuhan gak ada yang mustahil loh. Betul gak? Kalau Tuhan mengatakan ya, ya iya. Untuk besok Tuhan jam 10 butuh 10 besok. Antara pakai 10 juta kok betul. 100.000 lah. Saya gampang. 100.000 lah pas renek no renek oh ya betul kan ya. Pegel kan. Sampai setengah 10 potongannya 100.000 Tuhan. Iya toh Tuhan, dan cepet toh Tuhan 100.000 di mana? Ketika seseorang lebih mengutamakan permintaan dan bukan penyerahan, di saat itulah dia menjadi khawatir, takut, dan bahkan bisa menjadi ragu akan kebaikan. Maka ketika engkau berdoa, boleh minta, tapi kurangi meminta, kurangi permintaan, banyakin penyerahan, perbanyak penyerahan, berserah saja kepada Tuhan. Misalkan besok mau luar kota, Tuhan, pasti masih sering luar kota. Ini jarang kan? Sudah tidak ada ya? Seandainya nanti luar kota, boleh tidak minta selamat dan sebagainya? Ya harus. Tapi lebih daripada itu, utamakan penyerahan hidup kepada Tuhan. Apapun yang terjadi sangat Tuhan, saya percaya hal itu seperti apa. Itu yang harus kita utamakan, supaya tidak pedih, supaya orang khawatir. Jadi banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya percaya Yesus ketika berdoa itu. Terlalu sibuk minta kepada Tuhan sampai lupa caranya berserah kepada sebab dengan berserah penuh akan membuat hidup lebih damai. Hati ini ayam gak bisa. Tapi mau minta sebelum permintaan itu dikabulkan, hati kita tergelisah. Gitu? Itu kalau orang sudah menyerahkan hidupnya sama Tuhan, apapun itu, apapun masalah.
Sekali lagi, jangan takut, sebab kita ini berharga. Bukankah engkau lebih berharga daripada banyak burung pipit? Itu kata firman. Ada ujian sekolah minggu yang guna baku ini, guna baku jangan kamu khawatir, burung di udara dia biara dia, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai, dan kuota saya ditambah. Betul kan langsung makan minum pakai. Ini loh pakai, kan nggak ada itu kuota kan betul tadi kan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memberi ada. Kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan dalam kehidupan menjadi bukti bahwa Tuhan itu memperhatikan, menjadi bukti bahwa kita itu berharga. Maka pesan saya, rasa takut tidak sakalah. Kurangi meminta, banyakin berserah. Apalagi kita berdoa, minta sembuh kalau sakit boleh, tapi lebih daripada itu serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang artinya dialah kalau sembuh karena Tuhan, kalaupun tidak sembuh juga Tuhan punya rencana yang terbaik buat saya. Itu yang pertama. Orang sama sok mati yang memang Tuhan nggak pengen mati mengapa. Banyak kok orang yang ketika sakit dia berdoa sendiri, minta doakan mekane dukun kono, mekane pendeta pengen, mekane pendeta kono. Untuk apa? Disembuhkan. Tapi nyatanya dipanggil Tuhan. Banyak enggak? Banyak. Lek wis ngono meh ngopo? Gelo, kecewa, meninggalkan Tuhan. Banyak kok orang yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan karena merasa permintaannya enggak dituruti. Mengapa itu terjadi? Karena dia lupa caranya berserah. Kalau orang tahu caranya berserah kepada Tuhan dan paham, tahu betul bahwa Tuhan itu baik, dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan untuk apapun yang terjadi. Kita akan ujian itu saja Pak Eka ya. Jangan kamu khawatir, apal semua mesti. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, menyerahkan semua. Bapak kami surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami boleh melihat bagaimana cara Tuhan memelihara kami, bagaimana Tuhan menjagai kami, bagaimana cara Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu banyak menuntut kepada Tuhan untuk hal ini, hal itu dan sebagainya. Dan mulai pagi ini Tuhan mampukan kami, sadarkan kami untuk lebih banyak berserah kepada Tuhan. Untuk apapun yang terjadi, baik susah maupun senang, baik sakit maupun sehat, baik dalam keadaan miskin ataupun kaya, biarlah kami tetap menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami, Tuhan tidak akan mempermalukan kami, dan Tuhan Yesus Kristus tidak akan membuat kami terjatuh, apalagi sampai tertimpa. Kami percayakan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Untuk apapun yang menjadi pergumulan jemaatmu sekalian, untuk apapun yang menjadi pergumulan bagi siapapun yang mendengarkan rekaman video ini, Tuhan Yesus beserta mereka dan memampukan mereka untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur.